Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal.
Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah Pencipta yang dapat kita percaya. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif, makhluk yang disebut monster. Dalam novel Frankenstein karya Mary Shelley adalah salah satu tokoh dalam dunia sastra yang paling dikenal dan paling menggugah imajinasi pembaca. Namun, penggemar novel tersebut berargumen bahwa monster sesungguhnya yang dimaksudkan Shelley adalah tokoh bernama Victor Frankenstein, ilmuwan delusional yang menciptakan makhluk tadi. Setelah menciptakan makhluk cerdas itu, Victor menolak memberikan bimbingan, pendampingan, atau harapan untuk meraih kebahagiaan apapun kepada si monster. Tindakan Victor hampir pasti menyeret makhluk itu kepada keputusasaan dan kemarahan besar. Kepada Victor, makhluk itu meratap, "Kau, penciptaku, telah mencabik-cabik diriku." Kitab suci mengungkapkan betapa berbedanya sosok dalam novel tersebut dengan pencipta sejati dari segala sesuatu. Allah memperlakukan makhluk ciptaannya dengan kasih yang tak berubah dan tak berkesudahan. Dia tidak mencipta tanpa alasan, melainkan karena didorong oleh kasih, untuk menjadikan suatu dunia yang indah dan sungguh amat baik. Bahkan saat umat manusia berpaling darinya dan memilih jalan kejahatan yang mengerikan, komitmen dan kasih Allah kepada kita tidak berubah. Seperti ucapan Yesus kepada Nikodemus, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini membuat dia rela mengaruniakan apa yang paling berharga baginya, anaknya yang tunggal, agar dunia dapat diselamatkan. Yesus mengorbankan dirinya sendiri, menanggung akibat dari dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki pencipta yang dapat kita percayai dengan segenap hati dan hidup kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana komitmen Allah kepada ciptaannya mempengaruhi Anda? Bagaimana Anda dapat merespons kasih-Nya bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Di Yohanes 3 ayat 10, kita merasakan kefrustrasian Yesus terhadap Nikodemus, seorang Farisi berpendidikan, pengajar Israel. Demikian Kristus menyebutnya, yang seharusnya memahami kitab suci dengan lebih baik. Nikodemus juga merupakan anggota Dewan Pemuka Agama, Sanhedrin, yang bersekongkol untuk menangkap dan menghukum mati Yesus. Namun, kita harus menghargai Nikodemus atas beberapa hal penting. Pertama, ia mendatangi Kristus dengan pertanyaannya sendiri. Kedua, percakapannya dengan Yesus tentu begitu mempengaruhi hatinya, karena di kemudian hari ia membela Kristus ketika rekan-rekannya mendesak penangkapannya. Ketiga, ia dengan berani mengakui diri sebagai pengikut juru selamat pada saat para murid melarikan diri dalam ketakutan saat bekerja sama dengan Yusuf dari Arimatea untuk menurunkan mayat Yesus dari salib dan menguburkan dia dengan hormat menurut adat Yahudi. Kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah akan dunia ini begitu besar. Dalam kasih-Nya ada pengampunan, penerimaan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya pasti akan binasa dan dihukum. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini, melalui karya putranya yang tunggal Yesus Kristus yang telah melakukan hal-hal di mana tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Allah.
Karena kasih-Nya, Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa karena kita. Dari musuh Allah kini kita diangkat menjadi anak yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dan lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ia mati di salib untuk dosa-dosa kita supaya kita selamat. Bukan itu saja, kasih Allah juga telah menyebabkan kita orang berdosa menjadi orang benar yang seharusnya mengalami kematian kekal, tetapi sekarang mendapat hidup kekal. Tidak hanya itu, kita yang telah diselamatkan mendapatkan favor, di mana hal itu kita butuhkan selama di dunia ini. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dilepaskan dan hidup dalam kelimpahan. Oleh karena kasih-Nya yang besar kita juga beroleh janji-Nya, yaitu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, sebagai jaminan yang memampukan kita untuk menjalani dan melewati proses hidup kita sehari-hari serta menyelesaikan dengan baik seturut kehendak-Nya sampai garis akhir hidup kita. Tidak berhenti hanya di situ saja, Allah juga memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan bumi. Maksudnya, orang percaya diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengelola, memanfaatkan semua ciptaannya dengan baik dan benar. Kita juga diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia dan si jahat, sehingga hidup kita selalu berkemenangan. Oleh sebab itu, mari kita merespons dengan benar karya Allah ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan penuh iman dan tanggung jawab untuk membalas kasih-Nya yang besar itu. Yesus makin besar, tetapi Yohanes makin kecil. Yohanes 3 ayat 30 berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nas hari ini mengisahkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada saat itu Yohanes sudah cukup terkenal karena pewartaan, cara hidupnya dan pembaptisan yang dilakukannya. Sejumlah orang menggabungkan diri dan menjadi pengikutnya. Suatu ketika, Yohanes ditanyai mengenai pembaptisannya dan pembaptisan yang dilakukan oleh para murid Yesus. Yohanes menyadari bahwa dirinya adalah utusan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Ia memberikan kesaksian yang tepat dan benar tentang Yesus, Sang Mesias itu. Katanya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes sadar saatnya tiba untuk Yesus melanjutkan pelayanannya, dan kini saatnya Yesus untuk tampil. Yohanes sungguh menunjukkan kerendahan hatinya, sekalipun sesungguhnya ia adalah seorang nabi terbesar dari para pendahulunya. Karena ia adalah nabi terakhir dalam nubuat Perjanjian Lama dan ia adalah nabi pertama dalam sejarah Perjanjian Baru. Dan Yesus pun memberi kesaksian tentang Yohanes, bahwa ia adalah manusia yang terbesar di antara yang pernah dilahirkan perempuan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa rahasia yang dimiliki Yohanes Pembaptis sehingga sukses dalam menjalankan tujuan utamanya ini, yaitu membuat Yesus semakin besar dan ia semakin kecil? Minimal ada dua hal, yakni: pertama, karena kerendahan hati. Bila kita melihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang ia miliki yang dapat ia banggakan, seperti 1. Garis keturunan. Yohanes Pembaptis lahir dari sepasang suami istri keturunan Harun.
Satu keturunan yang mempunyai posisi terhormat di masyarakat. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Dengan demikian, maka ayahnya juga adalah seorang imam, di mana hal ini berarti secara otomatis Yohanes Pembaptis berhak atas jabatan imam yang terhormat itu beserta dengan segala hak istimewa yang imam dapatkan. Sementara Tuhan Yesus, sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga sederhana, keluarga tukang kayu, bukan pengusaha kayu. Apalagi penguasa kayu, dia berasal dari keluarga miskin, bahkan kelahirannya pun dengan cara yang sangat hina bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Walaupun Alkitab tidak menceritakan Yohanes Pembaptis lahir di mana, tetapi saya yakin sebagai anak seorang imam, dia pasti lahir di tempat yang sangat layak. 2. Keahliannya berkhotbah. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum lainnya yang dapat membuka kesempatan bagi banyak orang untuk datang mendengar dia. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Tidak ada orang yang mau ke padang gurun, apalagi tinggal di sana. Ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Gersang dan daerah ini berada di sekitar sungai Yordan. Namun yang menakjubkan adalah justru banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengar khotbahnya. Tidak seperti para pengkhotbah zaman ini, yang menjadi daya tariknya bukan khotbahnya tetapi tempatnya, yaitu di mal-mal, gedung-gedung bertingkat dan di gereja-gereja besar. Kedua, jiwa pengorbanan. Apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Menjadi semakin kecil untuk membuat orang lain semakin besar adalah merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis, juga bukan untuk mengisi waktu luang. Namun, seluruh karirnya ada dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Maka sangat wajar sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Minimal ia ingin menjadi imam besar dan terkenal. Atau kalau dalam konteks sekarang, mungkin sangat wajar jika dia ingin menjadi seorang pendeta besar, pengkhotbah besar, atau hamba Tuhan yang memiliki banyak pengikutnya. Namun semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis dan sebaliknya justru ia rela menjadi semakin kecil asalkan Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan besar. Oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada satu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia bahkan Mesias, dia berkata, "Bukan, aku bukan Elia. Aku bukan Mesias." Maka kalau kita lihat pusat pemberitaannya bukanlah dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus. Berbeda dengan para pengkhotbah zaman ini yang acap kali lebih banyak memberitakan tentang dirinya daripada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis seringkali dalam pemberitaannya berkata, "Sesudah aku, oleh karena itu," ketika murid-muridnya datang kepadanya memberitakan bahwa banyak orang yang mengikut Yesus, ia tidak merasa tersinggung, tetapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu sukses membawa banyak orang datang kepada Kristus.
Sehingga ia berkata, "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Karena itu, sebagai pengikut Yesus kita harus menyadari bahwa kita harus mempopulerkan nama Yesus daripada diri kita sendiri. Allah mengutus anaknya, Yohanes 3 ayat 17 berkata, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Ayat ini mengandung 3 kalimat penting. Pertama, Allah mengutus anaknya. Kedua, bukan untuk menghakimi dunia. Dan ketiga, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang telah dinyatakan di sini. Kata-kata ini merupakan sebuah deklarasi atau pengumuman yang dibuat oleh Yesus kepada kita. Nasib dunia ini dan nasib setiap insan bergantung pada 2 ayat ini. Jika 2 ayat ini harus dibacakan pada suatu masa tertentu yang ditetapkan melalui televisi satelit ke seluruh dunia, maka seluruh dunia harus menghentikan seluruh kegiatannya dan berkumpul di hadapan televisi menantikan siaran itu. Seluruh dunia seharusnya bersukacita dalam kelegaan mendengarkan pernyataan ini. Namun itu tidak bakal terjadi, bukan? Di dalam kehidupan, kita begitu disibukkan dengan begitu banyak hal. Namun saat diperhadapkan dengan ayat ini, kita harus berhenti. Karena tidak ada hal yang lebih urgen dibandingkan dengan apa yang dinyatakan di dalam ayat ini. Kalau kita benar-benar menangkap atau ditangkap oleh ayat ini dan inti dari ayat ini meresap ke dalam hidup kita, segala-galanya akan berubah. Saya yakin kalau kebenaran dari ayat ini meresap ke dalam hati dan jiwa kita, semuanya akan berubah. Seorang pemarah tidak akan tinggal sebagai seorang pemarah. Seorang yang pendendam tidak akan tinggal sebagai seorang pendendam. Seorang yang egois tidak akan tetap seorang egois. Dan seorang yang narsis tidak akan narsis lagi. Karena ayat itu kalau dihayati dan diresapi akan mengubah segala sesuatu. Kedatangan Yesus intinya adalah untuk karya penyelamatan dunia. Yesus bukan hendak menginterogasi manusia dalam kejahatannya, tetapi Yesus hendak menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Di tengah situasi COVID-19 ini, tentu Yesus hendak menyelamatkan dunia dari virus yang mematikan ini. Sebagai manusia ciptaannya kita pun harus ambil bagian dalam karya penyelamatan dunia ini. Sudahkah kita merespons karya kedatangan Tuhan Yesus dan semakin bersedia dipakai menjadi alat di tangannya untuk menjadi penyelamat bagi sesama manusia dari hal-hal yang kelihatannya paling sederhana sekalipun? Seperti tetap mematuhi protokol kesehatan, melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sebagai wujud penyelamatan diri sendiri, namun terlebih juga untuk menyelamatkan keluarga, orang di sekitar kita dan banyak orang lain, suku, ras, bangsa apapun dan bahkan agama apapun, di kehidupan. Karena itu, mari semakin bersedia menjadi saluran keselamatan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah akan dunia ini begitu besar. Dalam kasih-Nya ada pengampunan, penerimaan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya pasti akan binasa dan dihukum. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini,
melalui karya putranya yang tunggal Yesus Kristus yang telah melakukan hal-hal di mana tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Allah. Karena kasih-Nya, Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa karena kita. Dari musuh Allah kini kita diangkat menjadi anak yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dan lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ia mati di salib untuk dosa-dosa kita supaya kita selamat. Bukan itu saja, kasih Allah juga telah menyebabkan kita orang berdosa menjadi orang benar yang seharusnya mengalami kematian kekal, tetapi sekarang mendapat hidup kekal. Tidak hanya itu, kita yang telah diselamatkan mendapatkan favor, di mana hal itu kita butuhkan selama di dunia ini. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dilepaskan dan hidup dalam kelimpahan. Oleh karena kasih-Nya yang besar kita juga beroleh janji-Nya, yaitu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, sebagai jaminan yang memampukan kita untuk menjalani dan melewati proses hidup kita sehari-hari serta menyelesaikan dengan baik seturut kehendak-Nya sampai garis akhir hidup kita. Tidak berhenti hanya di situ saja, Allah juga memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan bumi. Maksudnya, orang percaya diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengelola, memanfaatkan semua ciptaannya dengan baik dan benar. Kita juga diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia dan si jahat, sehingga hidup kita selalu berkemenangan. Oleh sebab itu, mari kita merespons dengan benar karya Allah ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan penuh iman dan tanggung jawab untuk membalas kasih-Nya yang besar itu. Yesus mengajarkan bahwa Allah mengasihi dunia sehingga Ia mengutus anaknya, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Namun, orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, sedangkan orang yang tidak percaya akan dihakimi oleh kebenaran. Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih memilih kegelapan karena perbuatan mereka jahat. Mereka yang melakukan kebenaran akan datang kepada terang, sementara yang melakukan kejahatan akan menyukai kegelapan. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus memberikan wawasan tentang sifat kasih Allah dan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Analogi ular tembaga di padang gurun merujuk pada momen di mana orang Israel diselamatkan dari gigitan ular berbisa dengan hanya melihat ular tembaga yang diangkat tinggi oleh Musa. Demikian pula, iman pada Yesus Kristus sebagai anak manusia yang diangkat di kayu salib membawa keselamatan. Meninggikan Yesus di kayu salib mencerminkan pengorbanannya yang menghapus dosa dan memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk hidup dalam keselamatan. Ini menekankan pentingnya iman sebagai kunci untuk memperoleh hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengungkapkan bahwa keselamatan datang melalui iman kepadanya sebagai juru selamat. Perumpamaan tentang ular tembaga menggambarkan bahwa keselamatan adalah hasil dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas, karena Ia tidak hanya mengasihi dunia, tetapi juga memberikan anaknya sebagai jalan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertama,
Pesan tentang pengorbanan Yesus Kristus sebagai jalan penyelamatan menekankan pentingnya pengorbanan dan pengampunan. Di tengah kompleksitas kehidupan modern yang seringkali dipenuhi dengan konflik dan perpecahan, pesan ini mengajak kita semua untuk mempraktikkan sikap pengampunan, mengedepankan kebaikan, dan mencari jalan perdamaian dalam segala situasi. Kedua, betapa kasih Allah kepada dunia adalah sesuatu yang universal dan tak terbatas. Ini menekankan pentingnya kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama, terlepas dari perbedaan budaya, agama, atau latar belakang sosial. Ketiga, panggilan untuk hidup dalam terang dan menghindari kegelapan mengajarkan kita semua untuk memilih kebenaran dan integritas dalam segala aspek kehidupan, baik dalam tindakan pribadi maupun dalam kebijakan sosial dan politik. Keempat, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah kepada dunia. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, pesan ini mengajak kita semua untuk mempraktikkan toleransi, menghormati perbedaan, dan bekerja sama demi terciptanya keadilan sosial dan perdamaian yang berkelanjutan. Semua ini merujuk pada panggilan untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, membawa damai sejahtera dan kasih kepada sesama. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau adalah penciptaku yang baik dan dapat kupercayai. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.